Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mari anak-anak Bapak semuanya, sudahkah dimulai hari ini dengan baca Al-Qur'an? Mudah-mudahan ketika kita sudah membaca Al-Quran, maka hari-hari yang akan kita jalani akan berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah anak Bapak semuanya, hari ini Bapak akan memberikan tugas pada anak Bapak, yaitu anak Bapak yang materinya sudah tajwid. Hari ini kita akan membahas materi tajwid. Jadi kepada anak Bapak semuanya, diharapkan untuk mengikuti video ini dengan baik, simak dengan baik. Nanti akan Bapak berikan tugas berikutnya. Oke, tidak banyak-banyak tugasnya insyaallah. Baik, silakan simak video berikut ini dan jangan lupa di subscribe videonya, kemudian di depan loncengnya. Nah, kalau rasanya bermanfaat, mari kita bagi dengan kawan-kawan kita yang lain. Oke, mari kita saksikan video berikut ini. Semoga dapat dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada anak-anak Bapak semuanya yang belajar Tadwaki dengan Pak Arif. Hari ini tanggal 6 April 2020. Ya. Hari ini kita akan masuk kepada materi kita. Yang pertama, anak-anak sekarang sudah berada di jilid tajwid. Ya. Jadi kita akan masuk materi kita yang pertama. Kalau di dalam jilidnya, materi yang pertama yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Ya. Hukum nun sukun atau tanwin. Baik. Hukum nun sukun atau tanwin, bahasa Arabnya adalah ahkamun nun sukun atau tanwin. Oke. Tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin ini, ya, kita akan membahas tentang nun sukun atau tanwin. Yang perlu anak Bapak ketahui, nun sukun atau tanwin itu pada hakikatnya adalah sama. Ya. Kenapa nun sukun atau tanwin bisa dibilang sama? Karena sebenarnya dia adalah sama. Ya, kita contohkan saja seperti kata baitun. Ya. Baitun ini kita baca baitun pakai tanwin. Nah, lalu kita tulis pakai nun sukun, maka bacaannya juga baitun. Baitun pakai tanwin, baitun pakai nun sukun. Jadi pada hakikatnya tanwin dengan nun sukun itu adalah sama. Begitu juga ketika dia berbaris fathah. Baitan. Nah, maka ketika ditulis dia akan menjadi seperti ini. Baitan. Tanwin dengan nun sukun maka sama-sama dibaca baitan. Kemudian yang terakhir yang berbaris kasratain.
baitin, maka dibaca seperti ini. Baitin. Jadi dari penjelasan ini, maka nun sukun atau tanwin itu pada hakikatnya adalah sama. Baitun, baitun. Baitan, baitan. Baitin, baitin. Jadi hukum nun sukun atau tanwin antara nun sukun dengan tanwinnya pada hakikatnya adalah sama. Baik. Kemudian kita masuk kepada pembagian hukum nun sukun atau tanwin. Ya. Pembagian hukum nun sukun atau tanwin dibagi kepada beberapa bagian. Di antaranya adalah yang pertama iqlab. Kemudian yang kedua ada idgham. Kemudian ada disebut dengan izhar. Kemudian yang keempat ada disebut dengan ikhfa. Jadi ada iqlab, ada idgham, ada izhar, ada ikhfa. Kemudian idgham dibagi kepada dua pula. Ada yang disebut dengan idgham bi gunnah, ada disebut dengan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah artinya idgham yang dibaca dengung. Idgham bila gunnah artinya idgham yang dibaca tidak dengung. Secara bahasa, iqlab artinya adalah menukar bacaan nun sukun seolah-olah berbunyi mim. Idgham artinya secara bahasa memasukkan. Izhar secara bahasa artinya jelas. Kemudian ikhfa secara bahasa artinya samar-samar atau menyembunyikan nun sukun atau tanwinnya. Kemudian idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan dengung. Idgham bila gunnah artinya memasukkan dengan tidak dengung. Baiklah, anak-anak bapak semuanya, pada hari ini kita akan bahas tentang iqlab. Oke, kita bahas tentang iqlab. Tadi dikatakan iqlab secara bahasa artinya adalah menukar. Ya. Menukar bacaan nun sukun atau tanwin seolah-olah berbunyi mim. Menukar bacaan nun sukun atau tanwin seolah-olah berbunyi mim. Maka secara bahasa artinya adalah menukar tadi ya. Secara istilah dapat diartikan bahwa apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca seolah-olah berbunyi mim disertai dengan dengung. Oke. Kita ulangi lagi. Hukum iqlab adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca nun sukun atau tanwinnya seolah-olah berbunyi mim disertai dengan dengung. Nah, kita buatkan contohnya. Silakan buka jilidnya masing-masing. Ya, jilidnya masing-masing.
Contoh yang pertama yaitu idzim ba'atha. Ya. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Nun sukun bertemu dengan huruf ba. Maka inilah yang disebut dengan iklab tadi. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca dengung seolah-olah berbunyi mim. Nah, makanya biasanya di atas ini, di atas huruf ba ini ada huruf mim kecil. Ada huruf mim kecil. Nah, maka bacanya adalah idzin ba'atha. Idzin ba'atha. Nah, oke, kita lanjut contoh yang kedua. Dalam jilid kamu masing-masing dapat dilihat yauma idzin bi jahannama. Perhatikan. Di sini ada mim kecilnya, mim kecil. Yauma idzin bi jahannama. Nah, perhatikan di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Ya, bertemu dengan huruf ba. Maka apabila ada tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca dengung seolah-olah berbunyi mim. Jadinya yauma idzin bi jahannama. Ini contohnya. Baik Bapak, inilah materi kita hari ini. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi-materi berikutnya. Dan jangan lupa video ini ya bermanfaat bagi kita semuanya insyaallah. Jangan lupa subscribe-nya. Nah, dan jangan lupa pula bunyikan loncengnya supaya ketika ada video-video yang terbaru dapat langsung melihat video kita. Oke, demikian saja kita tutup belajar kita hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.